A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali bersama saya Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah. Pada hari ini saya akan memulai pembicaraan kita di acara Renungan Hikmah ini dengan sebuah kisah inspiratif. Semoga dengan kisah yang saya paparkan nantinya mendapatkan hikmah atau pembelajaran bagi kita semua. Ada seorang ayah dan ibu memiliki dua orang anak laki-laki. Anak yang pertama disebut saja dengan anak sulung. Anak yang kedua kita sebut saja dengan anak bungsu. Sang ayah memanggil kedua anak ini dan berbicara atau mewasiatkan sesuatu terhadap kedua putranya ini. Wahai kedua putraku, aku ingin berwasiat terhadapmu. Yang pertama, janganlah engkau menagih hutang. Dan yang kedua, janganlah engkau keluar rumah terkena sinar matahari secara langsung. Inilah wasiat dari sang ayah terhadap kedua putranya. Kemudian selang beberapa waktu, sekitar 4 tahunan, sang ayah ini meninggal dunia. Dan setelah itu sang ibu berkunjung terhadap anak sulungnya dan mengatakan terhadap anak sulungnya ini setelah melihat kehidupan anak sulungnya setelah bapaknya meninggal dunia sekitar 4 tahun yang telah lalu, bahwa kehidupan anak sulungnya ini diliputi dengan kebangkrutan, usahanya macet sampai dia usahanya ini menjadi bangkrut. Kemudian sang ibu bertanya terhadap anak sulungnya ini, "Wahai putraku, mengapa kehidupanmu ini begini?" Kemudian anak sulungnya tersebut berkata terhadap ibu, "Wahai ibu, sesungguhnya aku mengikuti wasiat dari ayahku, di mana beliau mewasiatkan terhadapku, jangan menagih hutang. Yang kedua, jika kamu keluar rumah jangan terkena matahari secara langsung. Oleh karenanya, banyak sekali hutang atau danaku yang dipinjam oleh orang lain, sehingga mereka tidak membayarnya. Dan aku pun melakukan wasiat ayahku, bahwa aku tidak boleh menagih hutang tersebut. Yang kedua, aku dilarang untuk terkena matahari secara langsung, sedangkan aku hanya memiliki motor. Oleh karenanya, ketika aku berangkat kerja, aku harus naik taksi sehingga pengeluaranku semakin banyak." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sang ibu bertandang ke rumah putranya yang bungsu dan melihat kehidupan sang putra tersebut sukses, terlihat satu kesuksesan dan kedamaian di dalam kehidupan dari sang putra bungsu tersebut. Sang ibu bertanya terhadap putranya yang bungsu itu, "Wahai putraku, apa kiat-kiat sehingga engkau menjadi sukses semacam ini, sementara kakakmu si sulung itu bangkrut dan diliputi dengan ketidaksuksesan?" Maka si bungsu berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, bahwa kesuksesan yang aku dapatkan pada hari ini karena aku mengikuti nasihat almarhum ayah, di mana beliau mewasiatkan kepadaku jangan menagih hutang. Yang kedua, jangan kamu terkena matahari secara langsung ketika kamu keluar rumah. Maka oleh karena itu, untuk melaksanakan wasiat itu, sehingga aku tidak pernah memberikan hutangan atau pinjaman terhadap siapapun, sehingga tidak ada danaku yang dihutang oleh orang lain. Tetapi
untuk mengganti hal tersebut, aku banyak bersedekah terhadap orang-orang yang tidak mampu. Kemudian karena aku hanya memiliki motor, sementara wasiat ayahku bahwa aku tidak boleh terkena matahari secara langsung, maka aku berangkat sebelum terbit matahari dan pulang setelah terbenam matahari. Itulah setiap saat yang aku lakukan, bersedekah. Kemudian aku bangun pagi-pagi, berangkat kerja sebelum terbit matahari. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini bisa menginspirasi kita bahwa sesungguhnya kedua putra sang ayah ini diberikan wasiat yang sama, akan tetapi dampak dari melaksanakan wasiat tersebut mengalami sesuatu hal yang berbeda. Yang satu itu bangkrut, yang kedua sukses. Apa yang harus kita ambil dari pelajaran dari kisah yang penuh inspiratif ini? Sesungguhnya untuk memahami segala sesuatu, jangan sampai kita memahami segala sesuatu secara harfiah, tetapi betul-betul kita pergunakan nalar kita, logika kita untuk menjalankan sesuatu yang baik. Dan apabila seseorang itu mempergunakan logikanya dengan baik, akal sehatnya dengan baik, maka dia memahami segala sesuatu itu juga dengan baik. Pemahaman yang salah terhadap sesuatu, walaupun sesuatu itu benar dan baik, maka akan berakibat praktek yang salah dan berakibatkan kehancuran dari sebuah tindakan dikarenakan pemahaman yang salah. Oleh karenanya, inspirasi kisah ini sangat memberikan pelajaran terhadap kita semua. Pahamilah segala sesuatu itu, pahamilah segala permasalahan itu dengan betul-betul bertafakur. Karena tafakur adalah merupakan satu kegiatan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah mengatakan at-tafakkur khairum min ibadatis sana. Sampai Rasulullah mengatakan berpikir sesaat 1 jam itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Mudah-mudahan inspirasi kisah ini membawa kita terhadap satu perubahan dalam diri kita, dan kita akan dapat memetik segala sesuatu dan dapat mencapai sebuah kebenaran itu dengan akal sehat yang dibungkus dengan kasih sayang, hati, dan cinta. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.